Akhirnya aku putusin untuk ngomong sama manajerku untuk kayak, Kenapa ujung-ujungnya aku mau ngelakuin kegiatan sosial aja deh gitu? nah iya, karena aku tuh ngeliat YouTube Mbak Gigi. Nah waktu itu kan viral banget untuk kayak kegiatan sosial ya. Orang menyelamatkan diri untuk diri sendiri, tapi banyak orang ternyata relawan itu mengutamakan membantu orang di luar sana gitu. Nah itu biasanya kalau dari habis rumah sakit jiwa. Oh yayasan, Oh, yayasan. dokter menyatakan bahwa dia pulih total gitu. Hidup normal aja, cuman mungkin Hidup normal. tetap ada pengawasan ya pastinya ya. Sampai detik ini masih sehat, follow up. Karena takutnya ada kenapa-napa, ya aku harus tahu gitu. Ya pasti kan ini, dan ditambah lagi nih plus bonusnya nih bantuin orang gitu ya. Jadi insya Allah pasti banyak manfaatnya. Agus gak sedih banget lagi gitu. Ya kan, nggak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis tiba-tiba air matanya bisa berjarak menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung kan. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar rupiah gitu. Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin sama cinta. Itu benar TB. Jadi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih. Agus nggak sedih. Agus gak sedih banget lagi gitu. Ya kalian harus bersyukur ya. Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti bahagia megang duit. Oke, pegang duit. Dia minta sejumlah uang yang notabene besar banget buat saya, 530 juta rupiah. Terus saya langsung kayak shock banget. Terus kok bisa dari 180 ke 530 juta? Tapi yang saya bingung, kok ngomongnya beda-beda sih Pak ini. Pada saat ketemu sama abang-abang kita, dia bilang tidak ada bukti penerimaan uang, ya, nggak ada bukti transaksi, tidak adanya aliran uang sama sekali. Jadi kok dia tiba-tiba marah untuk minta nominal uang, itu agak bingung sih saya. Jadi di situ saya benar-benar ngerasa tertekan, bukan karena saya ngerasa saya salah, tapi saya ngerasa saya benar, tapi apakah harus kebenaran dan mau meminta keadilan diperlakukan seperti ini, gitu. Itu trauma saya yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun. Traumanya sampai detik ini itu lebih dari 15. Udah tahu kan secapek apa, udah kita kurang tidur, kurang istirahat, kita ditekan seperti itu. Pokoknya intinya di situ aku tetap kekeh, aku menunggu kuasa hukum aku. Pak pengacaranya Agus udah nonton belum video yang lagi viral sekarang? Kira-kira jadi nggak ya bawa Agus ke Singapura untuk berobat? Terus kalau udah begitu, nanti kalau misalnya yang kemarin dikasih 50 juta kalau udah habis ditambahin lagi nggak tuh? Kan sekarang udah kelihatan tuh sehat-sehat aja kok, ya kan? Perhatiin deh videonya, ya kan? Sehat-sehat aja loh dia loh. Waduh, nggak boleh gitu Gus ya, nggak boleh gitu. Nanti apalagi yang kebongkar Gus? Udah deh, insaf tobat, ya, tobat dah. Nanti makin banyak loh drama-drama gitu, makin banyak kebongkar nanti, ya. Nanti bukan 1-2 orang doang yang ngomong, banyak yang bakalan bikin video tentang itu. Udah deh, ya kan? Lu sih nggak mau dengar omongan gue dari awal, ya kan? Coba kalau dengerin omongan gue dari awal, dari gue pertama kali bikin video tentang lu dengerin tuh, nggak mungkin kayak gini, ya kan? Dan banyak juga yang ngomong, bukan gue doang. Nggak mungkin kejadian kayak gini, lu diolok-olok se-Indonesia Raya, ya kan? Nah, masih belum cukup. Nanti besok apalagi yang kebongkar. Sebenarnya baik Farhat ataupun Agus itu saling menggigit. Salah satu contohnya begini nih, bagaimana Farhat Abbas itu menggigit Agus. Farhat Abbas itu bukan orang bodoh, dia itu orang cerdik, orang cerdas. Dia tahu betul dengan karakter Agus, ya kan? Apa keinginan-keinginan Agus, karakternya seperti apa. Farhat Abbas itu tahu betul. Makanya dengan dia tahu karakternya si Agus, Farhat memanfaatkan itu semua. Dianggaplah karakter-karakter Agus ini dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Farhat Abbas. Contohnya nih ya, kan kita udah tahu lah ya, kalau Farhat Abbas menunggangi kasus ini buat apa? Kita udah semua udah tahu, untuk popularitas ya kan, biar terus menjadi sorotan publik. Itu sih ya. Kemudian bagaimana sih cara Farhat menggigit Agus? Contoh, sejak dia muncul
cara mengikat Agus supaya Agus tuh nggak kemana-mana, nggak cari PH lain, nggak cari pengacara lain, itu dengan apa? Diikat dulu. Bagaimana cara ngikatnya? Dengan melaporkan Nopi. Padahal Nopi ini kan kalau dipikir secara akal sehat orang yang bantu Agus, tapi di situ Farhat pinter tuh, cerdik tuh, dia ngompor-ngomporin Agus ya kan di situ. Apa sih tujuannya? Biar buru-buru dilaporin Nopinya. Kenapa? Itu adalah cara mengikat. Nah, buktinya apa? Setelah Nopi dilaporkan, Agus sudah nggak bisa kemana-mana lagi, karena akhirnya Agus menjadi bergantung kepada Farhat karena telah melaporkan Nopi. Siapa pengacaranya? Farhat. Disinilah Agus diikat. Itulah cara menggigit Farhat terhadap Agus, begitu loh. Nah, kemudian selanjutnya, kan udah dapet nih, udah diikat, berarti tinggal memanfaatkan aja kan. Wah, ini udah gua ikat nih si Agus nih, rugi kalau udah diikat, ya kan. Ini kan kalau kliennya yang lain bayar, sedangkan Agus kan gratisan, rugi dong. Farhat juga nggak mau rugi, maunya untung. Nah, setelah diikat, dimanfaatkanlah ini di sini nih, ya kan. Ibarat katanya itu dijadikan keset lah ya, atau dijadikan anak tangga. Dia ingin meniti karir ke atas tuh. Nah, salah satu anak tangga itu Agus, diinjek tuh di situ. Dimanfaatkanlah itu. Kok bisa dimanfaatkan? Kelihatan banget gitu loh. Dengan apa? Meluasnya, kasus ini tuh meluas gitu loh. Nggak cuma yang tadinya hanya ngomongin masalah hukum, masalah apa ya kan. Kesana-sana aja dilaporin. Siapa itu? Denny Sumargo, laporin Pablo. Terus aja begitu. Sekarang yang terbaru apa? Ada orang-orang yang mengaku orang Makassar, orang Bugis, nggak terima dengan omongannya Denny Sumargo ya kan, yang ngaku-ngaku sebagai orang Makassar, Daeng itu. Akhirnya kan semakin meluas gitu loh. Ya memang sengaja gitu loh. Kalau sekarang berfokus di kasus itu aja ya sebenarnya sih udah selesai begitu kan. Tapi jalan ini dibuat meluas biar apa? Ya biar terus ya kan disorot terus oleh media begitu loh. Dan memang itu tujuan utama Farhat itu di situ. Nah, yang jadi pijakannya siapa? Agus. Karena tanpa Agus kan dia juga nggak mungkin bisa tampil ke permukaan begitu loh. Ya buktinya di Sakatatal, di waktu biasa Sakatatal kan tidak seheboh sekarang karena memang orangnya tidak bisa ditunggangin gitu loh. Orang-orang seperti Sakatatal, Ibu Titin itu nggak bisa ditunggangin. Nah, sedangkan si Agus ini dia Farhat udah tahu betul nih orang bisa ditunggangin gitu loh. Yang tadinya untuk mencari, ya katakan ya untuk mencari kesembuhan, kalau memang untuk membela kaum lemah otomatis harusnya yang dicari adalah kesembuhan. Tapi makin sini kan statement-statementnya sebenarnya baik itu Agus ataupun Farhat yang dihajar ataupun yang dituju paling utama itu yaitu 1,5 miliar itu. Mereka tuh sedang memperjuangkan itu gitu loh, ya kan. Sebenarnya tuh arahnya ke sana dan ini menjadi kelemahan banget buat Agus gitu loh. Dan Farhat tahu betul lah ini orang sebenarnya nyari duit ini kan gitu. Farhat tuh gitu. Si Agus tahu dia, Gus dalam hatinya nih kalau mau belak-belakan ya Gus sebenarnya cari duit kan lo gitu. Tapi inget lo Gus, gua manfaatin dulu ya. Gitu sebenarnya Farhat ini. Dan dengan cara-cara seperti tadi, cara menggigit si Agus ini begitu loh. Nah, sekarang memang sengaja itu dikembangkan ke sini, dikembangkan ke sana, ya kan makin kemana-mana kan. Ya memang sengaja Farhat itu biar terus disorot gitu karena tujuan dia kan memang terkenal gitu loh, apa menjadi sorotan publik gitu loh. Nah, jadi Agus juga tahu diri dong, udah dibantu Novi, soan lah Islam minta maaf ya kan, karena Novi biar gimana jasanya ada loh di situ. Kalau nggak ada Novi nggak viral nih barang kan gitu. Harus seperti itu. Agus juga jangan keras kepala, udah ditolongin malah ngelunjak kan gitu. Seperti itu. Gitu. Andainya PH-nya sudah sanggup membayar pengobatan si Agus, ya udah relakan uang yang di yayasan Novi gitu. Mau Novi buat orang gila kek, buat ngegedein orang gila kek, ya kan? Mau ngobatin orang gila kek, jangan diributin lagi kan udah ada yang nanggung. Udah ada seorang dermawan dari pengacaranya si Agus, siap mengeluarkan kocek, ya kan? Karena dia kebanyakan duit kan gitu. Mau ngobatin Agus sih silakan aja. Tapi permasalahan hukum jangan dipermasalahin. Damai. Bukan nanya-nanya transparan. Di pengadilan perdata itu nanti ada. Gitu loh. Tim yang audit itu. Namanya saksi ahli dan lain-lainnya gitu loh. Kan ada lembaga-lembaga auditor bayar itu gitu loh. Jadi kan mereka saksi ahli bagaimana itu cara ngauditnya, uangnya kemana saja. Jangan-jangan bukan 1,5 M saja ini yang ditransfer orang ke Agus, jangan-jangan bisa 10 miliar kan gitu kan. Per tanggal segitu hanya 1,5 M, tapi selanjutnya kan kita nggak tahu yang masuk ke rekening Agus berapa. Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi kan udah netizen yang jadi korban sebenarnya, cuma netizen kan nggak ada yang berani mengungkap ini. Yang sudah berapa kali nawarin netizen, jadilah netizen yang melaporkan mereka berdua ini. Biaya medis tinggi. Sebagai respon atas tragedi tersebut, YouTuber sekaligus aktivis sosial Pratiwi Novianti menginisiasi penggalangan dana untuk membuat pengobatan Agus yang terkumpul mencapai 1,4 miliar. Yang diharapkan dapat membantu Agus
dalam proses pemulihan jangka panjang. Kedua, Agus melaporkan Pratiwi atas dugaan pencemaran nama baik. Hubungan antara Agus dan Pratiwi mulai renggang ketika menerima informasi uang donasi telah dikumpulkan ke rekening Yayasan Nopi. Merasa diperlakukan tidak adil, Agus melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indra Dri menjelaskan bahwa laporan Agus ini menyangkut pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. 3. Tanggapan publik dan petisi pengembalian dana donasi. Kasus ini memicu reaksi keras dari publik. Banyak netizen yang mengungkapkan kecewaannya terhadap Agus melalui komentar di berbagai platform media sosial dan podcast yang mengundang Agus. Mereka mempertanyakan penggunaan dana donasi dan menurut agar dana tersebut dikembalikan lagi oleh pendonor. Sebuah petisi berjudul "Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras", dibuat oleh pengguna bernama Rizky Pras. Di situ, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 149,789.000 orang, hampir mencapai target 150.000 tanda tangan. 4. Konflik dengan pengacara. Tidak hanya menghadapi tekanan publik, Agus juga harus menghadapi konflik internal dengan tim pengacara. Salah satu pengacara Agus memutuskan mundur dari tim hukum karena tidak merasa dihargai. Meski demikian, pengacara lain seperti Farhad Abbas tetap melanjutkan pembelaannya terhadap Agus dalam kasus ini. Menurut pengacara RD Law, keputusan Junaidi untuk mundur masih belum diketahui dengan jelas. Meski demikian, tim hukum menghormati langkah tersebut.